Nama saya Devawan, kelas AK701. Saya akan mempresentasikan UAS akuntansi perpajakan dengan topik yaitu akuntansi PPN dan aset tetap. Pengertian PPN. Jurnal PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Apabila pengusaha kena pajak melakukan penjualan atau penyimpanan atas barang atau jasa kena pajak, maka PKP tersebut berhak untuk melakukan pemungutan PPN dan hal ini merupakan pajak keluaran. Sementara jika BKP melakukan transaksi pembelian atau menerima BKP, maka PKP tersebut akan dikenakan pajak masukan. Pembuatan jurnal PPN bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti analisis untuk menentukan perkiraan jumlah yang bisa didebit dan dikredit. Selain itu, jurnal ini dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai. Perhitungan PPN akan dilakukan pada setiap bulannya. PKP akan menghitung semua pajak keluaran dan kemudian dikurangi dengan total pajak masukan. Bila selisihnya negatif, maka terjadi lebih banyak. Jika terjadi lebih banyak, PKP bisa melakukan kompensasi yaitu dengan memasukkan kelebihan bayar ke perhitungan bulan berikutnya. Namun, PKP juga bisa mengajukan restitusi yaitu dengan meminta kelebihan bayar tersebut. Prosedur pencatatan PPN. Ada 3 faktor yang menjadi komponen wajib pajak dalam prosedur pencatatan PPN, yaitu satu, terjadinya transaksi pembelian BKP atau JKP di mana PPN bisa dikreditkan maupun yang tidak bisa dikreditkan. Dua, penjualan dan PPN terhutang. Tiga, dibayar PPN atau adanya PPN yang masih harus dibayar. Metode pencatatan jumlah PPN. Terdapat 3 metode, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran dicatat menjadi satu perkiraan yang dilakukan dengan mencatat PPN di saldo debit atau kredit, tergantung mana yang lebih besar antara pajak keluaran dan pajak masukan selama masa pajak tertentu. Dua, PPN masukan dan PPN keluaran dicatat terpisah pada setiap masa pajak, sehingga dengan cara ini masing-masing saldo pajak masukan dan pajak keluaran akan terus bertambah selama periode tertentu. Ketiga, pajak masukan dan pajak keluaran dicatat secara terpisah pada setiap akhir pajak. Pajak akan dicatat sampai pada tahap penyetorkan selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran ke kas negara. Pada masa akhir pajak, maka akan dilakukan jurnal offset selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan pada setiap akhir bulan masa pajak. Perubahan tarif PPN menjadi 11%. Seperti yang diketahui, tarif PPN telah berubah dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 lalu. Kenaikan ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang APP. Dengan perubahan ini, harapan pemerintah adalah dapat segera membaik defisit APBN hingga ke level 3% pada 2023 mendatang. Fondasi pajak yang kuat tentu akan mengoptimalkan penerimaan negara sehingga bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Contoh penetapan jumlah PPN. Contoh yang satu yaitu penyerahan BKP, tetapi faktur pajak belum dibuat. Pada tanggal 1 November 2018, PT ABC menjual BKP secara kredit seharga 3,5 juta, ditambah PPN 11% sebesar 385.000. Lalu BKP telah diserahkan, namun faktur pajak belum dibuat. Maka pencatatan jurnal PPN-nya yaitu sebagai berikut: piutang dagang sebesar 3.885.000 di debit pada penjualan, 3.500.000 di kredit, dan PPN keluaran yang belum difakturkan sebesar 385.000 di kredit. Contoh yang kedua, faktur pajak telah diserahkan. Jika pada tanggal 1 Desember 2018, faktur pajak keluaran dibuat dan diserahkan kepada PKP pembeli, maka PKP penjual membuat jurnal PPN sebagai berikut, yaitu PPN keluaran belum difakturkan sebesar 385.000 di debit, dan PPN keluaran di kredit sebesar 385.000. Contoh ketiga, yaitu penjualan. Pada tanggal 20 November 2018, di mana faktur pajak telah dibuat, menjadi rekor penjualan atas barang yang berharga 500.000. Atas transaksi rekor penjualan ini, perusahaan mencatat jurnal PPN sebagai berikut: rekor penjualan sebesar 500.000 di debit pada PPN keluaran, sebesar 55.000 di debit pada piutang dagang sebesar 555.000 di kredit. Lalu contoh yang keempat yaitu pembelian kredit. Pada tanggal 22 Oktober 2022, PT Kurnia sebagai PKP membeli barang dagangan dari PT Bakta. Harga belinya yaitu sebesar 200.000, dan PPN masukannya yang dikenakan 10% dari harga beli, yaitu 20.000. Maka jumlahnya yaitu sebagai berikut: pembelian sebesar 200.000 di debit, dan PPN masukan 55.000 di debit pada hutang dagang 220.000 di kredit. Contoh yang kelima yaitu pembayaran PPN. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka pihak PKP harus membayar selisih tersebut ke kas negara dengan membalikkan perkiraan antara pajak masukan dan pajak keluaran, membuat saldo keduanya menjadi nol, sehingga piutang PPN seolah-olah sudah dilunasi. Selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan sebesar 10.000 yang menjadi kewajiban PKP untuk membayarnya. Maka jurnalnya yaitu PPN keluaran sebesar 30.000 di debit pada PPN masukan 20.000 di kredit, dan kas utang bayar PPN tersebut sebesar 10.000 di kredit. Lalu untuk topik yang kedua yaitu aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional.
Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut kata ahli yaitu aktiva terwujud, aktiva terwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap karakteristik aset tetap yang membedakan dengan jenis aset lainnya itu satu, mempunyai umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Karakteristik utama dari aset tetap yakni mempunyai umur lebih dari 1 tahun dan dilaporkan dalam neraca sebagai peralatan pabrik, properti, dan sebagainya. Dua, mengalami penyusutan. Aset tetap mengalami penyusutan atau penurunan nilai ekonomi dari tahun awal pemakaian sampai masa habis pakainya. Hal ini dikarenakan aset tetap digunakan secara kontinu untuk menjalankan kegiatan operasional sehingga mengalami penurunan kualitas. Namun hal ini tidak berlaku pada tanah. Tiga, menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perlu digarisbawahi bahwa aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional agar menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut oleh perusahaan dijual ke konsumen agar perusahaan memperoleh pendapatan. 4. Sifat non-liquid. Aset tetap merupakan aset tidak rancak dan tidak mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Jenis-jenis aset tetap. Lahan merupakan bidang tanah yang terdampar, baik itu lahan kosong ataupun yang ada di atas berdirinya gedung bangunan. Di akuntansi misal ada aset lahan yang disertai bangunan, maka pencatatannya dilakukan secara terpisah baik lahan dan gedung bangunannya. Dua, bangunan atau gedung merupakan bangunan yang berdiri di atas lahan yang mana pencatatannya harus dipisahkan dari tanah tempat gedung berada. Tiga, mesin, yakni semua aset yang berhubungan dengan mesin, misalnya mesin produksi, mesin penggiling, dan mesin fotokopi. Empat, kendaraan, misalnya saja traktor, truk, mobil dinas, sepeda motor, dan lain-lain. Lima, perabotan atau furniture, yang termasuk di dalamnya seperti meja, kursi, peralatan laboratorium, dan masih banyak contoh lainnya. 6, inventaris, yakni peralatan besar yang digunakan oleh perusahaan, contohnya inventaris pabrik, inventaris kantor, dan sebagainya. 7, prasarana, yakni fasilitas yang dibangun perusahaan untuk mendukung jalannya bisnis, misalnya jalan, pagar, jembatan, dan sebagainya. Aset tetap berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Aset tetap berwujud yaitu aset tetap yang memiliki bentuk fisik. Aset tetap berwujud terdiri dari tiga jenis, yaitu aset yang mengalami penyusutan dan depresiasi, contohnya gedung, bangunan, mesin, kendaraan, reaktor, dan sebagainya. Aset yang mengalami depresi, hal ini terjadi pada sumber daya alam yang bisa habis karena dieksploitasi oleh perusahaan, misalnya tambang minyak, batu bata, dan emas. C. Aset yang tidak mengalami depresiasi maupun depresi. Contohnya itu tanah. Aset tetap tidak berwujud. Itu aset yang tidak mempunyai bentuk fisik maupun namun memberi manfaat yang besar bagi perusahaan. Misalnya hak cipta, hak paten, hak laba,
efek dagang, logo produk, dan sebagainya. Contoh penetapan jumlah aset tetap. Satu, pembelian tunai aset tetap. PT Sukses membeli mesin pabrik sebesar 60 juta, biaya pemasangan mesin senilai 3.500.000, sementara biaya asuransi mesin sebesar 1,6 juta. Maka perhitungannya yaitu untuk beli mesin ditambah biaya pemasangan ditambah premi asuransi, maka harga perolehannya 65.100.000. Maka pencatatan jumlahnya itu mesin pabrik sebesar 65.100.000 didebit pada kas sebesar 65.100.000 di kredit. Contoh yang kedua, penjualan aset tetap. Perusahaan bergerak di bidang bengkel dan rental mobil. Lalu bila perusahaan menjual aktiva tetapnya berupa mobil, rentalnya dengan rincian sebagai berikut. Nilai mobil sebesar 125 juta, lalu akumulasi penyusutannya 120 juta, dan ada nilai sisa bukunya yaitu 5 juta. Perusahaan menjual mobilnya dengan harga 80 juta dan PPN sebesar 8 juta. Maka transaksi jumlah aset tetapnya yaitu kas bank atau piutang sebesar 88 juta di posisi debit, lalu akumulasi penyusutannya 120 juta di debit. Pada aktiva tetap 125 juta di kredit, lalu PPN penjualannya atau PPN keuangan sebesar 80 juta di kredit, dan keuntungan penjualan sebesar 75 juta di kredit. Demikian presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Ibu Mukhdaningsi SEMAK dan teman-teman, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan.